Pisang Cavendish, program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor di Kabupaten Bondowoso. Dan untuk kelancaran acara pada kesempatan kita akan memulai rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Hadirin undangan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini Menteri ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat itu, terutama Bapak Menteri Desa. Luar biasa perhatiannya kepada Bondowoso, Pak. Sebab begini, ketika dikunjungi seorang menteri, berarti di daerah itu ada kemajuan, ada kelebihan sehingga dapat perhatian. Kemudian Forkopimda di sini hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, dan semua perangkat daerah Kabupaten Bondowoso, Sekda, Kepala UPD, dan lain-lainnya. Juga tidak lupa Bapak 4.000 ton, dan tahun 2021 luasnya bertambah menjadi 202 hektar dengan jumlah produksi sebesar 48,8 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan secara signifikan baik dari segi luas tanaman maupun jumlah produksi dari tahun ke tahun. Di awal tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan PT Nusantara Segar Abadi yang merupakan anak perusahaan PT Gain, salah satu eksportir pisang Cavendish terbesar di Indonesia dalam pengembangan pisang Cavendish. Juga pemerintah Kabupaten Bondowoso secara konsisten dan berkelanjutan berupaya menggali potensi baru serta melakukan fasilitasi pengembangan kawasan pisang Cavendish dengan PT ANSA yang akan dilaksanakan di Desa Sulek, Kecamatan Telogosari, seluas 20,44% hektar, dan Desa Tangsilwetan, Kecamatan Wonosari, seluas 24,49 hektar. Dan bimbingan dan petunjuk dalam rangka melaksanakan tugas kita ke depan, terutama pengembangan pisang. Sudah disertifikasi dan petani tidak memungkinkan kalau itu import sendiri. Nah, karena itu dengan program ini sebetulnya memberikan akses kepada petani terhadap sarana produksi pertanian yang murah tanpa pemerintah mengeluarkan subsidi. Nah, ini betul-betul bahwa ini bukan bentuk CSR, Pak, saya laporkan, karena kalau CSR itu kami memandang cuma filantropi ya. Tapi ini adalah betul-betul kita berikan nama adalah creating share value. Jadi ada sharing value yang diberikan kepada tani, sehingga kami sebagai PT pembinanya adalah fokus kepada pemasaran untuk memperjuangkan. Ditambah juga sebetulnya hari ini, mohon maaf, penanaman di sini ini adalah hasil dari KKN, tapi yang positif. Karena Pak Sekjen, aku yang memberikan fasilitas, masa daerahku nggak ada, bisa kan? Jadi Pak, saya laporkan bahwa ini fase demplot dan terlihat hasilnya bagus sekali. Insya Allah melebihi dari kualitas yang kami tanam sendiri di kebun kita. Dan ini ternyata bisa dijalankan. Memang konsep ini kita lakukan karena bagaimanapun juga kita mulai mendekatkan kepada sumber pasar. Sebagai contoh, kenapa di Bondowoso? Karena mohon maaf, bukan mau menyaingi Lumajang, tetapi kita mencoba menyediakan sumber buah-buahan yang justru ini merangsang petani-petani yang tadi sudah dihasilkan di sini, yang tadi kurang lebih berapa ribu ton tadi, mulai berorientasi kualitas sehingga produk lokal layak untuk didisplay di modern trade, di pasar modern. Ini bisa jadi inspirasi bagi segenap anak-anak muda di Bondowoso. Lalu Kepala UPD atau yang mewakili dari Pemprov Jawa Timur.
Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini bisa bersama dengan Bapak Menteri Desa. Kita berada di Bondowoso menyaksikan bagaimana Bondowoso ready go internasional, bukan saja sebagai Republik Kopi tapi Republik Banana. Kenapa Republik Banana? Saya dulu kuliah di Jepang, Pak Menteri. Padahal sebenarnya kalau ngomong soal pisang di Jawa Timur ini, di Malang, Pasuruan, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Ponorogo, dan juga sekarang Bondowoso ini gudangnya pisang. Tetapi memang challenging untuk modern trade tadi. Sepanjang jalan dari Pendopo sampai ke sini di pinggir jalan pisang semua sebenarnya. Lagi panen dijual pisang. Bahkan kalau dari Lumajang mau ke dari Probolinggo mau ke Lumajang, Leces ke sana, ketemunya juga di pinggir jalan pasar pisang gitu. Tetapi ternyata memang ada nilai yang beda yang disebut modern trade tadi, yang mudah-mudahan tentunya panen perdana ini sukses, tisu culture bisa dikembangkan di Bondowoso ya Salwa, sehingga Bondowoso ini, apalagi Pak Sekjen nitip ini Pak Menteri ngapunten pesan sponsor, insya Allah tolnya itu memang hanya bisa sampai Besuki, belum bisa sampai Banyuwangi. Kenapa Pak Sesmenko lebih tahu kenapa? Karena memang saat ini cash flow perusahaan infrastruktur kita kesulitan. Jadi tapi lumayan dari Leces nyambung sampai Python aja itu biasanya lama dan mau macet. Ini terus sampai Besuki. Dari Besuki ke sini sebenarnya tinggal 30-an kilo gitu ya. Apalagi kalau nanti dari pusat bisa ada peningkatan kita gotong royong lah, provinsi, pusat, peningkatan akses jalan dari arak-arak ya sampai ke sini dibuat lebih ini lagi. Ini maka orang mungkin kalau mau ke Jember atau ke Kalibaru, Genteng lebih enak lewat Bondowoso, sehingga Bondowoso akan menjadi primadona di kawasan Tapal Kuda. Mungkin menikah demikian. Pertama ikut bangga bahwa Bapak betul-betul bisa secara berkesinambungan memperhatikan daerah kami. Pak Wagub, kebetulan saya memang lahir di Pakesan, di Kecamatan Telogosari, Pak Menteri. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu berkah bagi kita, Bapak pimpinan di pusat bisa hadir di belah kami. Saya ingin menyampaikan dari dua aspek, Pak Menteri, sebagai warga dan sebagai wakil Kementerian Keuangan ini. Sebagai warga tentunya juga terima kasih Pak Wagub mendengar kabar baik bahwa ini nanti dari Besuki sudah bisa akses langsung ke sini. Kami pernah melapor ke Pak Kiai Salwa bahwa keberadaan tol itu menurut kami adalah salah satu pintu untuk membuka akses. Dan kemudian kita bisa sambung dengan program-program yang strategis. Kami ingat bahwa begitu tol di zaman dulu di Pasuruan itu dibuka sampai di Tol Gempol, Pak Wagub, di situ berkembang namanya kawasan industri Rembang. Nah tentunya kita berharap mudah-mudahan agriculture, kemudian wisata dan juga industri bisa dikembangkan di kabupaten di mana kami lahir di sini. Saya sudah secara rutin melapor kepada Pak Bupati apa yang kira-kira bisa kita kembangkan. Nah sebagai wakil Kementerian Keuangan, saya ingin memperkenalkan juga Pak Menteri perangkat kami yang di sini. Ini yang pakai seragam ini mohon berdiri pakai seragam, dan juga ada teman-teman dari kantor pajak, kantor KPI. Ini yang pakai seragam adalah rekan-rekan kami, memang beda tipis dengan security. Dan juga ada rekan-rekan yang lain, KPPN juga, dan kantor pajak. Ada kantor pajak juga ada di sini. Yang kebetulan ini adalah adik kandungnya Pak Sesmenko. Ya. Jadi ini berkah sekali nih Pak Menteri. Jadi kepala pajaknya di sini adalah adik kandungnya Pak Sesmenko. Jadi kalau sampai program ini tidak jalan ya nanti ya ini yang rekan-rekan Kementerian Keuangan saya suruh baris ini. Sebagai wakil Kementerian Keuangan, rekan-rekan yang di sini sudah mendapatkan amanah perintah dari Menteri Keuangan untuk sepenuhnya membantu perekonomian.
ada dua aspek yang kita akan lakukan. Pertama dari sisi analisa perekonomian daerah. Bahwa ini bekerja sama tentunya dengan Pemda dan juga kemudian dengan BI. Dari situ mudah-mudahan kita bisa membantu pengembangan ekonomi daerah. Hampir 10 bulan dari kita tanam perdana di lokasi ini tanggal 29 Januari. Kebetulan waktu itu kami dengan teman-teman yang hadir tanggal 29 Januari, dan alhamdulillah nggak sampai 10 bulan sudah panen perdana. Kalau di Ponorogo kemarin hampir 1 tahunan. Yang ini 29 Januari ke 26 November, jadi 10 bulan kurang sudah panen perdana. Nah, mungkin kami menyampaikan beberapa catatan. Tadi Pak Weli menyampaikan program ini sebenarnya kita inisiasi bersama-sama dengan teman-teman Kemenkeu, terutama jajaran Bea Cukai, juga teman-teman Kementan, juga kementerian lembaga yang lain terkait, dan juga teman-teman Kemendes, Kemenkop UKM juga cukup aktif. Sedianya di 11 kabupaten yang sudah berjalan di 8 kabupaten. Kalau mulai dari timur itu mulai dari Jembrana, Bali, kemudian di Bondowoso, di Blitar, di Ponorogo. Di Jawa Timur ada 3, dan istilah Pak Weli tadi, mohon maaf agak KKN Pak Menteri, jadi yang satunya di Bondowoso, satu di Ponorogo, tapi KKN positif. Jadi 4 tadi, Jembrana. Ini betul-betul program nyata yang secara ekonomi juga bisa menjadi harapan mereka semuanya. Di semua daerah kita selalu dimplot dulu ya Pak Weli. Di Ponorogo juga hampir sama, antara 1,5 sampai 2 hektar. Kemudian nanti kalau para petani, kelompok tani dan sebagainya bisa melihat sukses story-nya, maka akan ikut. Dan tadi programnya bukan CSR, juga bukan program untuk mendorong GGP, tapi lebih banyak share value dengan para petani, sehingga memang konsep awalnya memberdayakan petani. Saya kira ini mudah-mudahan terutama di daerah Jawa Timur bisa kita cloning ke beberapa tempat yang lain. Tadi malam Pak Bupati Jember, +1 adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini selain menjadi prioritas, juga menjadi lampiran dari program-program yang ada di Leadership Creation G20 kemarin. Karena itu Pak Menteri, nanti kalau ada Pak Dirjen program-program misalkan terkait kemitraan BUMDes dan lain sebagainya, kalau ada kesulitan dari skema pembiayaan, kita duduk bersama. Karena ada komitmen di dalam Leadership Creation G20 kemarin, banyak sekali komitmen dana yang justru kekurangan program konkretnya. Terus terang kemarin kalau kita baca di media, ada program JETP, ada program PGII, macam-macam, 600 miliar US dollar 5 tahun Pak. Kami tiba-tiba diperintahkan bikin list project Indonesia apa? Kami kesulitan sendiri Pak. 600 miliar US dollar itu 9.500 triliun Pak. Kami diminta list programnya mana Pak Ses? Waduh, kesulitan juga. Artinya di tengah-tengah kondisi global yang memang tidak mudah, tapi komitmen untuk membiayai ketahanan pangan itu luar biasa. Kami laporkan beberapa catatan beliau. Ini kan memang inisiasinya masih inisiasi awal. Memang baru berjalan ya 3, 4, 5 tahun ini. Kami pun tadinya hanya di 11 kabupaten. SHG Abdul Halim Iskandar MPD, disilakan. Dalil KKN. KKN yang diperbolehkan. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, itu dalil KKN yang diperbolehkan. Jadi itulah makanya saya juga senang sekali ketika ada putra-putra daerah, utamanya Jawa Timur, terus berikhtiar agar daerahnya semakin maju. Itu bagian dari dalil KKN yang diizinkan. Insya Allah tidak akan ada urusannya dengan KPK dan lain-lain. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Weli ini mungkin agak blenger ketemu saya, dan mungkin kadang-kadang agak menghindar karena saya suka ngobrai Pak. BPD kepada kepala desa, BUMDesa atau BUMDesa bersama itu jangan terlalu dituntut untuk memberikan kontribusi kepada APBDes. Itu nanti yang penting berdampak bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Itu dulu. Masalah nanti belum bisa masukkan kontribusi ke APBDes, tapi sudah memberikan dampak bagi kesejahteraan warga masyarakat, itu sudah sangat bagus. Jangan terus dipaksa-paksa seperti saya waktu jadi DPRD dulu. Kalau rapat dengan BUMD, pertanyaan anggota DPRD kan selalu begitu. Berapa kontribusi BUMD terhadap APBD, kan selalu begitu.
Nah, saya baru sadar bahwa sebenarnya yang terpenting itu bukan kontribusi kepada APBD, bukan kontribusi kepada APBDes, tapi kontribusi bagi kesejahteraan warga masyarakat. Itu prinsip pelestarian alam. Desa wisata adalah dampak ikutan dari alam yang bagus itu. Jadi konsep-konsep ini, paradigma ini yang kita terus bangun, perubahan-perubahan paradigma. Termasuk bagaimana merencanakan pembangunan yang selama ini cenderung beberapa tahun yang lalu sebelum reformasi itu cenderung pada keinginan elit. Maka diksi yang dipakai kan selalu saya ingin, kata kepala desa, saya ingin, kata BPD-nya, saya ingin, kata tokoh adatnya, saya ingin, kata tokoh agamanya. Akhirnya masyarakatnya nggak akar budaya setempat. Ini penting karena kekuatan Indonesia itu ada kebinekaan, pada adat istiadat yang luar biasa, pada bahasa yang banyak. Ini harus dipertahankan betul sejak di desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Sekjen, Pak Sesmenko. Jadi ini yang kemudian terus kita lakukan selain ngintip berbagai keberhasilan dari kementerian lain, termasuk utamanya Kementerian Ekonomi. Kita juga melakukan inisiatif. Misalnya kita juga punya beberapa piloting peternakan terpadu berkelanjutan. Desa peternakan terpadu berkelanjutan. Itu penting karena apa? Totalitas ada di situ. Mulai dari sapinya, kambingnya, ayamnya, ikannya, kemudian biogasnya, kemudian tanaman-tanaman untuk semua sirkulasi proses itu bisa menghasilkan uang dan meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Sehingga sebenarnya kalau kita misalnya sepanjang bulan Agustus kemarin saya mendapatkan tugas untuk upacara tidak di istana.